Napoleon Bonaparte adalah kaisar dari Prancis dan dikenal sebagai pahlawan yang mereformasi Prancis. Karena setelah periode revolusi Prancis yang penuh gejolak, Napoleon datang membawa stabilitas politik serta memberlakukan reformasi yang menguntungkan rakyatnya. Tapi di akhir masanya, Napoleon malah dianggap sebagai seorang tiran oleh rakyatnya sendiri karena menyengsarakan rakyat Prancis. Menurutku kisah Napoleon sangat menarik buat dibahas karena kayak di komik atau film-film, tapi ada di dunia nyata. Nyeritain tentang seorang pahlawan yang berakhir menjadi penjahat. Walau kisah Napoleon nggak sesederhana itu sih. Jadi bagaimana bisa Napoleon berakhir menjadi seorang tiran? Mari kita bahas. Napoleon lahir di pulau kecil pinggiran Prancis bernama Korsika di tahun 1769. Napoleon lahir dari keluarga bangsawan tingkat rendah. Saat kecil, dia pergi ke sekolah militer di Prancis. Di sekolah, Napoleon sering dibully oleh teman-teman bangsawannya karena aksen lokal dia yang sangat kental, bisa dibilang aksen pedesaan. Dia juga dibully karena dia hanya dari keluarga bangsawan tingkat rendah yang hartanya cuma sedikit. Tapi Napoleon ternyata sangat pintar di sekolah. Dia sangat suka membaca buku. Oleh karena itu, nilai matematika dan geografinya sangat tinggi. Terus, dia lulus di umur 16 tahun dan menjadi seorang perwira artileri. Nah, menjadi seorang perwira artileri di umur segitu sebenarnya udah prestasi yang besar. Tapi Napoleon nggak berpikir kayak gitu. Dia nggak puas dengan posisi itu. Napoleon sebenarnya punya ambisi yang sangat besar. Dia berambisi buat jadi yang tertinggi di militer. Namun buat wujudin ambisinya, Napoleon punya satu masalah. Jadi, walaupun dia punya bakat dan prestasi yang luar biasa, dia nggak bisa naik pangkat. Karena di zaman itu, Prancis masih mentingin kebangsawanan daripada bakat. Napoleon yang cuma berasal dari bangsawan tingkat rendah nggak akan pernah bisa buat jadi yang tertinggi. Jadi, Napoleon nggak bisa wujudin ambisinya, kecuali ada keajaiban yang terjadi di Prancis. Dan beruntungnya Napoleon, karena di masa itu, revolusi Prancis lagi di puncak kekacauannya. Jadi, di masa itu, sistem pemerintahan di Prancis masih menggunakan sistem monarki, sistem kerajaan. Nah, di situ Prancis lagi menghadapi krisis ekonomi. Dan rakyat merasa kerajaan dan para bangsawan nggak serius buat menangani krisis ini. Para bangsawan seakan-akan nggak pernah mikirin rakyat, dan mereka cuma sibuk pesta dan foya-foya sana-sini. Alhasil, rakyat marah dan memberontak. Rakyat merasa sistem pemerintahan monarki udah nggak bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Jadinya, rakyat menuntut untuk mengubah sistem pemerintahan monarki menjadi sistem republik, di mana semua orang di negara itu setara, nggak ada kelas bangsawan lagi. Nah, di tengah-tengah gejolak ini, Napoleon melihat sebuah kesempatan yang besar. Napoleon melihat jika dia menjadi bagian dari pasukan revolusi, dia bisa mendapatkan jabatan yang tinggi, karena di sana nggak ngelihat kebangsawanan sama sekali. Nah, karena itu, Napoleon terus berperang bersama kaum revolusioner buat melawan kaum royalis, kaumnya para bangsawan. Dan karena Napoleon itu berbakat, dia jadi selalu menang di setiap perangnya. Alhasil, dia sering banget dapat promosi jabatan. Semakin banyak perang yang Napoleon menangkan, semakin tinggi juga jabatan dia. Dan di usianya yang sangat muda, dia udah mempunyai prestasi perang yang luar biasa. Dan akhirnya, Napoleon pun diberi pasukan khusus yang dia pimpin sendiri. Sekarang kita balik lagi. Kita bahas apa yang terjadi di Prancis selanjutnya. Jadi, dengan kemenangan pasukan revolusioner di Prancis, negara-negara di Eropa yang semuanya pakai sistem monarki mulai takut. Takut ide revolusi di Prancis menyebar ke negara mereka. Dan jika hal itu terjadi, mereka akan kehilangan kekuasaan karena pemberontakan dari rakyat. Alhasil di tahun 1792, mayoritas negara di Eropa, kayak Inggris, Prusia, Austria, dan Spanyol bersatu untuk melawan pasukan revolusioner Prancis. Bisa dibilang, Prancis akan berperang melawan seluruh Eropa. Gila banget. Dan dimulailah perang koalisi pertama. Perang antara koalisi negara-negara di Eropa melawan pasukan revolusioner Prancis. Di perang ini, Napoleon hanya memimpin pasukan sampingan, bukan pasukan utama. Namun, dengan strategi jeniusnya, di perang besar pertamanya, Napoleon berhasil membuat gebrakan yang mengubah alur perang ini. Dia dan pasukannya sendirian berhasil membuat Austria menyerah. Dan Prancis berhasil memenangkan perang koalisi pertama berkat Napoleon. Saat pulang ke Prancis, Napoleon disambut meriah oleh rakyat. Dia menjadi super populer dan dipuji-puji sebagai pahlawan Prancis. BTW tadi di tengah-tengah perang koalisi pertama, kaum revolusioner berhasil menggulingkan monarki.
dan di September 1792 berhasil mendirikan Republik Prancis. Terus di tahun berikutnya, Raja Prancis dan Ratu dari Prancis, Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette dihukum mati dengan cara dipancung. Lalu pemerintahan Prancis sekarang dipimpin oleh komite yang bernama Direktori Prancis. Ambisi Napoleon buat jadi yang tertinggi di militer udah tercapai. Tapi ternyata Napoleon nggak puas kalau sampai sini aja. Dia pengen mengincar ke tempat yang lebih tinggi lagi. Dia lalu memanfaatkan kepopulerannya yang lagi naik daun dan bekerja sama dengan seorang politikus buat merebut kekuasaan Prancis dari pemerintahan yang sekarang. Dan ternyata rencana Napoleon sukses besar. Sekarang Prancis dipimpin oleh 3 konsul, dengan Napoleon adalah salah satunya. Tapi sebenarnya Napoleonlah yang tertinggi di antara 2 konsul lainnya. Jadi bisa dibilang Napoleonlah yang sebenarnya memimpin Prancis. Nah, sekarang kita lihat kondisi Eropa setelah Prancis jadi republik. Jadi, setelah Prancis jadi negara republik, Prancis jadi aktif mengubah negara-negara tetangga yang tadinya pakai sistem monarki diganti sama Prancis menjadi sistem republik. Dan karena semakin banyak negara-negara tetangga yang Prancis ubah menjadi republik, negara-negara besar seperti Inggris, Austria, dan Rusia semakin takut, dan mereka membentuk koalisi lagi. Dan dimulailah perang koalisi kedua, yang mana dimenangkan lagi oleh Napoleon dengan strategi jeniusnya. Nah, setelah perang koalisi kedua selesai, setelah beberapa waktu, ada lagi perang koalisi ketiga dan terus berlanjut sampai koalisi keempat. Dan tentu aja, semua perang itu selalu dimenangkan oleh Napoleon. Menurutku Napoleon udah hebat banget. Napoleon berhasil menang berkali-kali tanpa kalah melawan seluruh Eropa. Di sini menurut banyak ahli sejarah, Napoleon bisa dibilang adalah salah satu jenderal militer terbaik sepanjang masa. Dan di tengah-tengah itu, Napoleon juga berhasil mereformasi Prancis di semua bidang. Dia memberantas korupsi. Dia juga mendirikan banyak sekolah-sekolah negeri di Prancis. Dia mereformasi administrasi publik, di mana posisi pemerintahan didasarkan pada kemampuan, bukan kepada status sosial lagi. Napoleon bahkan berhasil memperkuat perekonomian Prancis yang sedang melemah. Napoleon berhasil mereformasi total Prancis menjadi negara yang jauh lebih baik. Di sini Napoleon kayak udah jadi pahlawan terbesar di Prancis. Dia sangat dipuji-puji karena bukan hanya mengalahkan seluruh Eropa berkali-kali, tetapi juga mereformasi Prancis menjadi maju lagi. Napoleon sudah pasti bakal tercatat di buku sejarah Prancis dan akan diingat selama ratusan tahun ke depan. Tapi, apakah bakal tercatat sebagai pahlawan atau mungkin sebaliknya? Karena setelah prestasi besar ini, Napoleon perlahan-lahan mulai berubah menjadi rakus. Ya udah, langsung aja kita bahas di part 2. Napoleon berhasil mewujudkan ambisinya, yaitu jadi jenderal militer tertinggi di Prancis. Sekarang dia bahkan udah melebihi itu. Dia udah jadi pemimpin Prancis. Tapi, pemimpin Prancis ini masih belum puas sama posisinya. Jadi, dia mutusin buat jadi seorang kaisar. Dia mengadakan referendum untuk rakyat Prancis. Dan hasilnya, 99% pemilih setuju kalau Napoleon jadi kaisar. Dan jadilah pada tanggal 2 Desember 1804, Napoleon resmi jadi kaisar pertama dalam sejarah Prancis. Di sini dia menjadi diktator yang selalu membungkam kalau ada yang protes. Napoleon berhasil mewujudkan ambisinya jadi jenderal militer tertinggi di Prancis. Dia juga udah menjadi kaisar pertama dalam sejarah Prancis. Tapi pencapaiannya yang luar biasa itu tetap nggak bisa bikin Napoleon puas. Dia masih ingin mendaki lebih tinggi lagi. Nah, terus apa yang lebih tinggi dari menjadi kaisar Prancis? Ternyata Napoleon punya jawabannya, yaitu adalah dengan menaklukkan Eropa, menjadi penguasa Eropa. Di sini terlihat jelas Napoleon udah terlalu rakus. Dia sangat haus akan kekuasaan. Dan ternyata dengan kerakusannya ini malah menjadi awal kehancuran kekuasaannya sendiri. Jadi negara-negara di Eropa udah di bawah kekuasaan Napoleon semua, karena takut sama Napoleon. Kecuali Inggris yang emang musuh nomor 1 Prancis, dan Rusia yang nggak mau bersekutu sama Napoleon. Jadinya Napoleon berencana menginvasi Rusia. Dan di sini ambisi besar Napoleon malah menjadi bumerang buat dirinya sendiri. Napoleon mengumpulkan pasukan besar-besaran, paling besar dalam sejarah Eropa, yaitu sekitar 600.000 orang.
Pasukan besar ini dikumpulkan dari semua negara-negara di Eropa, dan mulailah dia menginvasi Rusia. Tapi pasukan Rusia menggunakan trik jitu. Mereka melakukan hit and run dengan Napoleon dan selalu membakar kota mereka agar pasukan Prancis tidak mendapatkan suplai makanan. Akhirnya, dari total 600.000 pasukan Napoleon, hanya tersisa kurang dari 100.000 orang yang berhasil selamat. Dan kekalahan Napoleon di Rusia ini jadi turning point dalam kekuasaannya. Ekonomi di Prancis mulai hancur lagi. Banyak banget korban jiwa dari peperangan invasi. Rakyat menjadi capek dan protes, menganggap kerakusan Napoleon dalam menguasai Eropa merusak negaranya sendiri. Ditambah negara-negara di Eropa mulai melihat kesempatan untuk membentuk koalisi dan menyerang Prancis, karena Prancis lagi di posisi terlemahnya. Dan terjadilah Perang Koalisi ke-6. Semua negara di Eropa menginvasi Prancis, dan akhirnya Napoleon dikalahkan dan terpaksa turun dari posisinya. Nah, tragisnya, rakyat Prancis malah merayakan lengsernya Napoleon. Napoleon lalu diasingkan ke pulau terpencil dan meninggal di sana di umur yang ke-51 tahun. Inilah cerita tentang seorang pahlawan yang berakhir menjadi penjahat. Seseorang yang dulunya adalah pahlawan terbesar bagi Prancis, sekarang dibenci oleh rakyat Prancis karena kerakusannya akan kekuasaan. Menurut kamu, kenapa Napoleon berubah menjadi tiran? Yuk diskusi di kolom komentar. Dan kalau mau request bahas sesuatu, seperti biasa, tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe. See ya!